Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Agustiawan Fuad dari Badan Wakaf Indonesia. Bahwa wakaf itu menjadi instrumen penting di dalam Islam dan juga dampaknya terhadap pembangunan masyarakat, kemudian masa sangat tinggi. Apa sih perbedaan zakat, infak, dan wakaf? Karena pasti ketika namanya beda, pasti ada makna di balik itu semua. Zakat itu artinya membersihkan dan dia sangat penting sehingga sifatnya wajib. Infak itu maknanya melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan harta, melemahkan dunia. Sehingga infak itu sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim agar dia bisa menjadikan apa yang ada di sekitarnya, ya, dunia ini menjadi lemah. Sehingga dia menjadi kuat dan kemudian dia bisa mengendalikan dunia itu. Nah, wakaf itu jauh lebih penting atau lebih strategis, di mana ketika dia berwakaf, maknanya dia melepaskan. Apa yang dilepaskan? Yang dilepaskan adalah dunia yang dia miliki selama ini, yang dia pegang selama ini, dan yang dia kuasai selama ini. Kenapa dia harus lepaskan? Karena dunia itu, ya, kalau tidak dilepaskan, dia akan mengikat dan menyebabkan kita terjebak di dalamnya. Sehingga sebagian besar sahabat, wakaf itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah prinsip di dalam hidupnya. Semakin banyak dia bisa mengendalikan dunia, maka semakin banyak pula dia lepaskan dunia itu. Nah, disitulah wakaf itu sendiri. Di Indonesia itu sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu, sehingga aset wakaf kita cukup besar dalam bentuk tanah, hampir senilai 5.000 triliun kalau dirupiahkan. Kalau 2.050 triliun kalau dirupiahkan. Nah, dengan luasan 4,2 miliar meter persegi. Nah, aset inilah yang sesungguhnya penting untuk kita produktifkan. Jadi, yang dimaksud wakaf produktif atau wakaf itu sendiri hakikatnya produktif. Karena contoh Rasul itu ketika disebut wakaf adalah aset yang produktif yang dimiliki oleh sahabat. Jadi ketika Umar bin Khattab itu datang ke Rasul dan mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya memiliki aset perkebunan yang sangat bagus dan sangat produktif, apa yang saya lakukan untuk agama ini? Maka Rasul katakan, ya, tahan pokoknya dan bagikan hasilnya. Itulah mulai istilah wakaf itu muncul. Jadi ada yang diserahkan lalu kemudian dipelihara dan hasilnya kemudian baru untuk disalurkan atau diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, wakaf produktif ini menjadi penting. Kenapa? Karena wakaf yang ada saat ini itu memang belum produktif. Sebagian, hampir 90% tanah wakaf kita itu masih dalam bentuk kuburan, kemudian pesantren pendidikan, lalu kemudian masjid atau musola. Ini yang masih tersebar dan masih banyak sekali lahan kosong yang sesungguhnya ada di tempat bagus dan juga tanahnya sangat subur, sehingga bisa kita produktifkan. Nah, wakaf produktif itu bicara tentang bagaimana caranya agar tanah-tanah ini bisa dikembangkan. Selain aset lain dalam bentuk tanah, wakaf produktif juga bisa dalam bentuk yang lain, seperti misalnya apa? Ya, misalnya hak paten, di mana royalti misalnya bisa diwakafkan juga
sehingga dari keuntungan setiap tahunnya itu atau royalti yang diterima itu bisa diserahkan sebagai bagian dari wakaf. Demikian juga uang itu juga diwakafkan, yang dimana nanti uang itu dikelola, diputar, dan kemudian hasilnya baru disalurkan untuk kepentingan sosial umum, kemudian untuk kepentingan agama. Nah, itulah pentingnya. Apa contoh-contoh yang sekarang sudah berkembang wakaf produktif? Cukup banyak. Kita punya nazir cukup besar, hampir 300.000 nazir yang ada saat ini, ya. Tetapi yang terdaftar di Badan Wakaf, ya, itu sekitar 200-an, ya, saya lupa berapa, tapi itu sekitar 200 nazir yang sudah terdaftar dan terus bergerak, ya, jumlahnya. Nah, dari mereka ini, mereka kemudian sudah mulai memahami wakaf produktif dan membentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat, membangun sebuah produk-produk wakaf produktif. Apa saja? Ada yang buat rumah sakit, lalu ada juga yang buat properti, gedung perkantoran, kemudian ada juga yang membuat transportasi, wakaf untuk transportasi, yang dimana nanti hasil sewa tadi untuk kepentingan sosial, wakaf rumah makan. Jadi mengajak masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk rumah makan yang produktif, kemudian hasil keuntungannya untuk membantu operasional pesantren misalnya. Kemudian juga ada wakaf perkebunan, ya. Kemudian juga ada wakaf untuk dia punya pariwisata. Nah, inilah barangkali satu waktu kita akan memiliki satu produk-produk wakaf yang sangat bervariasi yang dimiliki oleh nazir dengan karakter keunggulan bisnis masing-masing. Nah, sehingga ada yang disebut sebagai dana abadi. Dana abadi di dalam agama ini itulah wakaf, di mana semakin besar dana ini yang kemudian akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita lihat dari Gini rasio berbanding lurus dengan jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia, ternyata ya makin banyak tanah wakaf di kawasan tersebut, ternyata Gini rasionya semakin kecil. Artinya apa? Artinya wakaf akan berdampak besar terhadap kesetaraan kekayaan di desa atau di satu lokasi. Nah, disitulah kita melihat bahwa wakaf bisa menjadi sebuah alat membangun sebuah peradaban yang jauh lebih bagus, menjadi lebih sejahtera bersama, menjadi lebih makmur, menjadi lebih adil, ya, menjadi lebih bersemangat. Entrepreneurship-nya itu yang bisa dilakukan. Jadi harapannya dengan adanya seminar ini, pemahaman wakaf di YDSF ini akan semakin tinggi dan memiliki karakter pembangunan wakaf yang unik, yang juga bisa dimiliki, yang berdampak terhadap pembangunan masyarakat secara langsung. Sehingga demikian, ya, kalau dana produknya ada, dana produktifnya terus bergerak, maka akan menghasilkan dana sosial. Dana sosial ini yang kemudian disalurkan. Jadi tidak lagi bergantung hanya kepada para munfik atau para donatur, tapi juga memiliki aset-aset produktif yang nantinya itu bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YDSF. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, kepada YDSF, lembaga yang cukup senior di dalam gerakan sosial keislaman, ya, semoga menjadi lembaga yang kuat, ya, yang solid, yang kompak, dan juga bisa memberikan teladan bagi lembaga-lembaga yang lain dalam pengembangan infak, ya, zakat, ya, maupun wakaf. Dan dengan jumlah relawan, jumlah munfik yang cukup besar, ini merupakan aset yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Loyalitas, kesadaran, kedekatan, persahabatan dengan para munfik itu menjadi kekuatan untuk mengajak mereka lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar berinfak, tapi juga
mereka mulai mewakafkan aset yang mereka miliki, sehingga harapannya ketika kesadaran ini muncul, kita juga bisa membantu menyelamatkan mereka agar kehidupan berikutnya itu akan memiliki pahala yang terus berkelanjutan yang bisa membantu mereka di akhirat nanti. Saya kira itu. Selamat dan sukses untuk YDSF. Selamat ulang tahun yang ke-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.